Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, Hamin 2 ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya udah siap nih untuk menghadapi tes P3K tahap yang kedua. Kapanpun ya, mau hari pertama, hari kedua sama saja. Yang penting teman-teman semuanya udah siap dari segi materi maupun mental. Ya, dari sekian banyak materi yang sudah disampaikan nih, kebanyakan dari teman-teman itu yang baik yang DM, yang chat maupun di kolom komentar ya masih kesulitan untuk membedakan dari masing-masing teori belajar, apalagi tokoh-tokohnya gitu. Walaupun mungkin sudah ada keyword, sudah ada rangkuman juga, tapi banyak teman-teman yang masih kesulitan di sini. Nah, dengan salah satu dari implikasi teori belajar juga ya, trial and error ya, banyak latihan juga. Mungkin dengan lebih banyak latihan, teman-teman akan lebih mudah juga memahami gitu dengan sering dibaca, sering latihan. Nah, oleh sebab itu, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan lebih fokus materi tentang tokoh-tokoh dari teori belajar. Buat teman-teman yang belum simak video-video aku sebelumnya tentang teori belajar ya, teman-teman sudah ada beberapa nih yang aku upload. Silahkan nanti teman-teman bisa simak linknya, aku sertakan ada di deskripsi. Ya, buat teman-teman juga yang belum join di grup Telegram, silakan untuk join di grup Telegram. Linknya juga aku sertakan ada di deskripsi. Dan satu lagi nih, buat teman-teman sebelum menyimak video ini, teman-teman bisa kerjakan dulu latihannya ya. Saya sudah buat Google Form, silahkan teman-teman kerjakan dulu, link juga ada di deskripsi. Jadi supaya lebih bermakna ya, dikerjakan dulu latihannya, baru nanti bisa disimak pembahasannya. Oke, kita langsung saja. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi dan juga info seputar tes P3K tahap yang kedua ini. Boleh juga ya follow IG aku di cispi_47, cispi_47. Oke, langsung kita ke nomor 1 nih teman-teman. Di soalnya ya, tokoh yang dimaksud. Oke, berarti ini tentang tokoh. Menurut tokoh dari teori belajar ini, seseorang memperoleh pengetahuan terutama melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Informasi verbal, ide-ide, dan hubungan antara ide-ide terjadi secara bersamaan. Menurutnya, pembelajaran terjadi apabila siswa dapat menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan belajar itu mesti sesuai dengan keterampilan siswa dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Apakah Piaget, Brunner, Ausubel, Gagne, atau Skinner? Silahkan teman-teman bisa jawab dulu. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, Kak, ini kok langsung ke tokoh ya? Aku masih belum bisa bedakan masing-masing dari perbedaan teori belajar itu apa. Nah, buat teman-teman yang masih belum bisa membedakan, silakan bisa simak video aku sebelumnya, itu sudah bahas tentang perbedaan dari masing-masing teori belajarnya. Jadi kan dari teori belajarnya dulu membedakan behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme itu dari awal, dan setelah itu baru dari pemikiran tokoh-tokoh teori belajar tersebut juga aplikasinya ke dalam pembelajaran gitu teman-teman. Jadi silahkan bisa cek di video aku sebelumnya. Ini kita sekarang langsung ke tokoh-tokohnya ya. Oke, kita simak di sini keywordnya bahwa ada di sini yang namanya hubungan ya. Jadi menghubungkan informasi tersebut. Nah, ini hubungkan dengan apa ya? Selanjutnya ada keyword juga di sini. Ini lebih spesifik lagi ya, menghubungkannya itu adalah fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Jadi ada pengkaitan antara fenomena baru, antara informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Seperti itu. Nah, itu adalah sesuai dengan teori belajar siapa, teman-teman? Iya, tepat sekali. Teori belajar Ausubel, yaitu belajar bermakna.
Ya, ini juga sudah beberapa kali aku sampaikan tentang teori belajar Ausubel. Jadi, teori belajar Ausubel itu lebih kepada pengkaitan, teman-teman. Pengkaitan antara informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan ini juga dikenal dengan advanced organizer, bahwa kesadaran siswa terhadap struktur pengetahuan yang sedang dimiliki tersebut sehingga informasi baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, itulah pembelajaran bermakna dari Ausubel. Sementara untuk tokoh yang lain nih teman-teman bisa, jadi teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini, satu soal, nanti teman-teman bongkar lagi bahasanya ya, bongkar untuk masing-masing opsi gitu. Jadi untuk soal nomor 1 itu dia keywordnya ke Ausubel, kenapa bukan Piaget, kenapa bukan Brunner, kenapa bukan Gagne, kenapa bukan Skinner. Nah, Piaget itu lebih ke apa sih teori belajarnya gitu. Jadi teman-teman coret-coret juga, tulis-tulis juga. Insya Allah dengan seperti itu nanti bisa lebih membedakan masing-masing teori itu seperti apa. Karena memang benar-benar beda kok teman-teman kalau sudah benar-benar dipelajari gitu. Nah, untuk Piaget sendiri mengungkapkan tentang tahap-tahap perkembangan ya, tahap-tahap perkembangan. Teman-teman sudah tahu ada sensori motorik, ada praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Nah, itu lebih kepada tahap-tahap perkembangan disesuaikan dengan umur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Brunner. Brunner itu lebih kepada pemahaman konsep. Ya, seperti teman-teman tahu, ada mulai dari enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Itu Brunner. Lalu Gagne menyampaikan tentang hierarki belajar. Oke, sempat aku bahas full tentang teori belajar dari Gagne, khusus hanya bahas Gagne nih, teman-teman juga bisa cek video aku sebelumnya ya, karena tes tahap pertama kemarin sempat muncul aplikasi-implikasi dari teori belajar Gagne, dan karena Gagne itu jarang dibahas, makanya banyak yang kesulitan. Silakan teman-teman bisa cek ya. Lalu yang kelima atau E adalah Skinner. Skinner itu sering kita bahas juga, ini lebih dikenal dengan adanya penguatan atau reinforcement. Positive reinforcement dan juga negative reinforcement. Oke, next nomor 2, proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlangsung hingga pada suatu saat ditemukan hal-hal baru. Belajar ini akan terjadi jika konsep-konsep yang lebih luas dan juga inklusif. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dalam belajar bermakna, yakni keywordnya di sini adalah belajar bermakna, meaningful learning. Seperti yang ada pada soal nomor 1 tadi ya, disampaikan oleh siapa teman-teman? Iya, betul sekali, Ausubel. Jadi, prinsip yang dikemukakan oleh Ausubel itu ada di dalam opsi ini. Mulai dari advanced organizer, diferensiasi progresif, belajar superordinate, dan juga penyesuaian integratif. Nah, untuk soal nomor 2 ini, dia keywordnya lebih kepada jadi sudah ada nih pertumbuhan ya, sudah terjadi sejak perolehan informasi. Jadi sudah memperoleh informasi dan akan terus berlangsung pada suatu saat ditemukan hal baru, ada penemuan hal baru, dan ini pun terjadi jika konsep-konsepnya lebih luas dan juga inklusif. Jadi dia lebih luas, inklusif ya teman-teman. Nah, ini adalah prinsip belajar bermakna, yaitu belajar superordinate. Yang ini dari kata super ya, superordinate gitu. Oke. Untuk yang A nih teman-teman, antara advanced organizer dan juga pengaturan awal nih sama. Artinya sama ya. Jadi sama juga artinya dengan advanced organizer yang tadi sudah disampaikan.
bahwa ada pengkaitan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Jadi pengkaitan tadi di awal ini. Itu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah diferensiasi progresif. Nah, dalam proses belajar bermakna itu perlu adanya pengembangan dan juga kolaborasi dari konsep-konsep. Di sini konsep-konsep tersebut diperkenalkan dahulu, kemudian baru yang lebih mendetil, seperti proses pembelajaran dari umum ke khusus. Jadi pada diferensiasi progresif ini lebih kepada pengenalan ya. Setelah pengkaitan di tahap pertama, lalu pengenalan di tahap yang kedua. Di tahap yang ketiga, yaitu belajar superordinate seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa proses struktur kognitif yang tadi sudah mengalami pertumbuhan di tahap diferensiasi tadi yang sudah dikenalkan, yang terjadi sejak perolehan informasi itu tadi, kemudian diasosiasikan ke dalam struktur kognitif tersebut ya. Dan hal tersebut akan terus berlangsung sampai ketemulah hal baru. Jadi pada tahap belajar superordinate itu tadi akan menemukan hal-hal yang baru. Di sini keywordnya penemuan hal baru. Lalu tahap yang keempat adalah penyesuaian integratif. Pada tahap ini, siswa akan mungkin ya menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep yang digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau bila nama yang sama ditetapkan pada lebih dari satu konsep. Nah, untuk mengatasi dari pertentangan kognitif itu, maka diajukanlah konsep pembelajaran penyesuaian integratif, yaitu materi pelajaran disusun sedemikian rupa, jadi guru menggunakan hierarki konseptual ke atas dan juga ke bawah selama informasi tersebut disajikan. Gitu. Nah, itulah teman-teman untuk prinsip dari belajar bermakna, mulai dari advanced organizer, diferensiasi progresif, belajar superordinate, dan juga penyesuaian integratif. Ya, di sini ada untuk yang keempat ini ada yang namanya penyesuaian untuk mengatasi pertentangan konsep yang muncul. Di dalam sebuah kelas, seorang guru mengajarkan peserta didik memahami bangun limas, tetapi sebelumnya guru tersebut mengajarkan konsep bangun balok, tabung, dan kubus terlebih dahulu. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori belajar Gagne, yakni di sini teori belajar Gagne ya. Intinya adalah peserta didik itu akan diajarkan konsep bangun limas. Nah, tetapi sebelum mengajarkan konsep tersebut, guru terlebih dahulu mengajarkan konsep bangun balok, tabung, dan juga kubus. Gitu. Jadi supaya bisa mengetahui pemahaman bangun ruang balok, tabung, dan kubus terlebih dahulu. Setelah itu baru pembelajaran bangun limas. Nah, ini sesuai dengan teori belajar yang mana nih teman-teman? Apakah rangkaian, chaining learning, atau asosiasi verbal, ataukah diskriminasi, konsep, atau belajar aturan? Iya, tepat sekali, ini adalah belajar asosiasi verbal. Ya, asosiasi verbal di mana belajar hubungan atau asosiasi verbal di sini terbentuk jika semua unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran tersebut dipahami, yang satu mengikuti dengan yang lain. Tuh, jadi ketika akan membelajarkan tentang bangun limas, maka sebelumnya anak-anak itu sudah tahu dulu tentang balok, tabung, kubus, dan lain sebagainya. Seperti juga ketika akan dibelajarkan tentang bangun persegi nih teman-teman. Nah, belajar asosiasi verbal itu kan juga gabungan
ya yang melibatkan unit bahasa, bisa dibilang juga seperti itu. Nah, ketika anak-anak akan belajar tentang persegi, maka sebelumnya anak-anak itu juga sudah bisa membedakan dahulu bangun-bangun geometri itu seperti apa. Jadi bisa tahu, oh seperti inilah persegi. Nah, itu adalah belajar asosiasi verbal. Sementara untuk yang B di sini belajar rangkaian. Belajar rangkaian itu adalah belajar secara urutan, gitu teman-teman. Sudah pernah aku sampaikan sebelumnya ya. Lalu yang C belajar diskriminasi. Diskriminasi itu artinya adalah membedakan. Jadi sudah bisa membedakan satu konsep dengan konsep yang lain, gitu ya. Lalu yang keempat adalah belajar konsep, yaitu belajar menafsirkan fakta yang dapat membentuk konsep dan berarti juga mencakup belajar diskriminasi. Jadi memang runtut nih, kalau sudah bisa membedakan, mendiskriminasikan, maka nanti belajar konsep itu juga mencakup diskriminasi. Dan setelah itu urutannya adalah belajar aturan, yaitu memahami hukum, dalil, dan juga rumus. Jadi biasanya pada tahap belajar aturan itu terdapat beberapa konsep. Nah, jadi memang pada teori belajar Gagne itu namanya juga kan hierarki belajar, maka itu ada semacam rangkaian atau urutan pembelajaran itu. Mulai dari yang pertama ya sampai dengan yang ke-8 ya, yang terakhir yaitu adalah sampai ke tahap peserta didik dapat memecahkan masalah. Next, tokoh ini menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Menurut tokoh ini, belajar akan berjalan dengan baik dan juga kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, maupun pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tindakan, gambaran mental, atau perumpamaan dan sistem simbolis. Tokoh yang dimaksud adalah apakah Van Hill, David Kolb, Piaget, Gagne, ataukah Brunner nih teman-teman? Oke, di sini kita bisa tahu ya keywordnya yaitu menemukan suatu konsep. Oke, jadi tokoh ini juga dikenal dengan free discovery nih teman-teman, menemukan konsep. Nah, diingat-ingat ya, konsep, teori, aturan maupun pemahaman melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada belajar melalui tindakan. Tindakan itu kan berarti secara langsung, secara real atau dengan benda konkret. Itu yang disebut dengan enaktif, tepat sekali. Dan di sini melalui gambaran atau perumpamaan itu yang disebut dengan ikonik ya. Ikon itu kan gambar, dan juga sistem simbolis atau simbol gitu. Jadi ada enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Juga di sini ada kata-kata menemukan. Dan tokoh ini juga dikenal dengan free discovery. Jadi jelas sekali ya teman-teman, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang E, yaitu Brunner. Next, teori belajar ini lebih menekankan kepada tingkah laku manusia. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya, berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar menurut apakah Thorndike, Skinner, Watson, Ivan Pavlov, ataukah Bandura nih teman-teman? Oke, jadi di sini adalah kita lihat bahwa cara efektif untuk mengubah ataupun mengontrol perilaku itu dengan strategi kegiatan di mana dapat membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi nih. Ada kata-kata berpeluang untuk terjadi. Itu yang namanya positive reinforcement ya, penguatan positif, atau berpeluang untuk tidak terjadi.
tidak terjadi berarti dikurangi, itu adalah yang namanya negative reinforcement. Jelas sekali ya di sini ya, ada penguatan atau reinforcement, itu adalah kata kunci dari tokoh teori belajar Skinner, teman-teman, tepat sekali. Nah, untuk yang A, Thorndike sudah belum ya tadi ya? Itu dikenal dengan koneksionisme yang juga menyampaikan tentang 3 dalil belajar. Lalu ada Watson di sini. Watson itu hampir sama juga ya dengan Thorndike ya, stimulus respon. Tapi bedanya kalau Watson itu stimulus respon yang lebih ke dapat diamati dan juga diukur. Lalu yang D adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu dikenal dengan pembiasaan nih teman-teman. Keywordnya adalah pembiasaan. Jadi peserta didik itu sudah dibiasakan gitu ya. Misalkan misalkan bel, ada bel 3 kali berbunyi nih, artinya peserta didik sudah siap untuk masuk ke kelas. Misalkan bel 2 kali itu artinya mungkin istirahat, bel 1 kali artinya apa gitu. Jadi tanpa diberitahu pun bahwa oh anak-anak sudah waktunya istirahat, oh anak-anak sudah waktunya ganti pelajaran. Nah, dengan adanya bel itu anak-anak sendiri sudah tahu maksudnya apa. Nah, itu adalah pembiasaan menurut Ivan Pavlov. Lalu yang E adalah Bandura. Bandura ini kita kenal dengan teori meniru gitu teman-teman ya. Kata kuncinya adalah meniru. Meniru tingkah laku yang dilakukan oleh orang lain, terutama yang dilakukan oleh guru. Next, implikasi dari teori tokoh ini diperkuat dengan filsafat konstruktivisme sosial yang berkeyakinan bahwa pengetahuan matematika suatu bentukan secara sosial. Teori ini mengajarkan pengetahuan matematika dari segi sosial dan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran matematika yang sifatnya dua arah dan memberikan bantuan secara maksimal kepada anak dalam tahap awal untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah ia melakukannya. Tokoh teori belajar yang dimaksud adalah apakah Thorndike, Skinner, Ausubel, Van Hill, ataukah Lev-Vygotsky nih teman-teman. Kita dapat keywordnya di sini ya, ada kata-kata ini konstruktivisme, berarti tokoh dari teori belajar konstruk nih. Dan juga ada kata-kata sosial ya, bentukan secara sosial juga. Nah, tokoh dari teori ini juga kita kenal dengan teori belajar sosial nih, teman-teman. Di sini ini contohnya diimplikasikan ke dalam pengetahuan matematika ya, dari segi sosial dan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran gitu. Dan di sini juga adanya bantuan secara maksimal kepada siswa atau kepada anak dalam tahap awal untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah dia paham ya, setelah dia bisa melakukannya. Nah, bantuan ini yang kita kenal dengan scaffolding, teman-teman. Scaffolding ya. Jadi scaffolding itu bantuan kepada anak ya di tahap awal. Jadi supaya bisa lebih bertanggung jawab lagi semakin besar, dan dia itu nanti akan diharapkan sudah bisa melakukan pembelajaran tersebut setelah adanya bantuan tersebut. Nah, itu adalah scaffolding. Jadi dari keyword yang ada di sini mulai dari interaksi sosial ya, itu sesuai dengan teori belajar sosial, dan juga zone of proximal development di sini, dan juga adanya scaffolding, maka ini sudah jelas sekali adalah teori belajar dari tokoh Lev-Vygotsky. Dan kita juga bisa lihat di situ ya teman-teman konstruk. Nah, tokoh dari teori belajar konstruktivisme itu salah satunya adalah Lev-Vygotsky. Thorndike tadi sudah kita bahas, Skinner, Ausubel juga ya. Kalau Van Hill itu lebih kepada dia menyampaikan tentang geometri nih teman-teman, lebih kepada geometri ya. Pernah juga aku bahas sebelumnya tentang Van Hill. Next, dalam maaf nih aku agak serak. Dalam sebuah pembelajaran, implikasi yang dilakukan oleh Bu Hani adalah sebagai berikut.
Oke, silakan teman-teman bisa baca dulu ya. Hal di atas merupakan implikasi dari tokoh teori belajar siapa? Thorndike, Watson, Skinner, Ausubel, ataukah Brunner? Ya, kita cari dulu keywordnya. Melakukan pengulangan. Nih, dari awal udah dapat ya, adanya pengulangan, adanya trial and error terhadap penyampaian materi dan juga latihan. Nih, ada latihan, law of exercise ya, dapat membantu siswa mengingat materi lebih lama. Next, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya untuk kehidupan anak kelak setelah dari sekolah. Lalu, dalam belajar, motivasi tidak begitu penting karena perilaku peserta didik terutama ditentukan oleh penghargaan eksternal dan bukan intrinsic motivation. Yang lebih penting dari ini adalah respon yang benar terhadap stimulus. Nah, di sini juga ada stimulus, juga respon nih, teman-teman. Oke, jelas ya sepertinya ya. Ada stimulus respon, ada juga pengulangan ya, trial and error, ada juga latihan, law of exercise. Itu adalah tokoh dari teori belajar behavior, yaitu Thorndike yang mengungkapkan tentang connectionisme, stimulus respon nih teman-teman. Oke, pada suatu pembelajaran, siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran berupa pengetahuan faktual yang terdiri dari peristiwa, fenomena, simbol, dan fakta lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu fase dari teori belajar menurut Jean Piaget, yakni Oke, teman-teman, Jean Piaget ya, tahap-tahap perkembangan. Selain teman-teman juga pastinya yang sangat terkenal ya, sensori motorik dan sampai dengan operasional formal. Selain itu teman-teman juga pelajari dari Jean Piaget itu ada lagi yang namanya asimilasi, akomodasi, equilibrium. Itu sudah sering sekali dipelajari, dan ini satu lagi adalah fase-fase dari teori belajar menurut Piaget nih teman-teman. Nah, ini juga perlu kita pelajari ya dan aplikasikan ke dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi fase dalam teori belajar menurut Jean Piaget itu ada 3, teman-teman. Ada apa saja ya? Nah, ada eksplorasi, ada pengenalan konsep, dan juga ada aplikasi konsep. Nih. Oke, untuk soal nomor 8 ini keywordnya adalah menggali. Ya, menggali, lalu mengamati ya. Jadi kan di tahap awal nih, peserta didiknya aktif menggali, mengamati materi-materi apakah itu fakta yang terdiri dari peristiwa, fenomena, simbol, atau yang lainnya. Itu sesuai dengan fase explore nih teman-teman. Dari kata explore sendiri kan menggali ya. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang A, yaitu eksplorasi. Oke, di sini kita bahas lagi lebih dalam. Ada 3 fase belajar menurut Jean Piaget. Ini runtut ya. Yang pertama ini sudah aku bold warna merah, yaitu eksplorasi. Dia lebih ke explore, yaitu dalam ketika mengeksplorasi ini, peserta didik aktif untuk menggali pengetahuannya dengan cara mengamati ya struktur materi tersebut. Lalu yang kedua adalah fase pengenalan konsep. Nah, di sini namanya saja pengenalan konsep ya. Jadi di sini adalah fase di mana peserta didik itu aktif melakukan konseptualisasi dari fakta-fakta yang diamatinya. Jadi, pada fase ini akan terbentuk struktur materi ajar berupa pengetahuan konseptual yang terdiri dari konsep dan juga prinsip nih teman-teman. Nah, kalau fase yang pertama tadi lebih kepada fakta, ya, pokoknya kalau eksplorasi itu lebih ke fakta, kalau pengenalan konsep itu dia lebih kepada konsep dan juga prinsip. Teman-teman tahu kan untuk materi itu pernah kita bahas bersama, ada mulai dari fakta, lalu konsep, prinsip, dan juga ada lagi metakognitif ya. Lalu tahap yang ketiga, fase aplikasi konsep.
aplikasi. Di sini namanya juga aplikasi ya. Jadi merupakan fase di mana siswa mengaplikasikan, mengimplementasikan, menggunakan konsep-konsep tadi yang telah dipelajarinya itu tadi. Untuk apa? Untuk mengeksplorasi gejala lain yang ada kaitannya dengan konsep yang telah dipelajari tersebut. Oke, itu ya teman-teman. Next, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Teori tersebut dikenal dengan nama. Oke, ini mudah sih sepertinya ya teman-teman. Di sini ada perkembangan sistem syaraf ya, dengan dimana di situ ketika umurnya itu makin bertambah, maka pengetahuannya itu makin kompleks, makin abstrak, semakin bertambah. Lalu makin meningkat juga pengetahuannya. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. Iya, tepat sekali. Perkembangan menurut Jean Piaget ya. Tahap-tahap perkembangan di mana sesuai dengan yang disampaikan mulai dari sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal itu sesuai dengan perkembangan sistem syarafnya, sesuai dengan umurnya, di mana pada tahap-tahapan tersebut dalam kita memberikan pengajaran kepada peserta didik disesuaikan dengan tahapan umurnya tadi. Ketika di tahap praoperasional, maka apa sih pembelajaran yang tepat yang harus kita sampaikan? Lalu di operasional konkret nanti lebih kepada benda nyata ya, dan di tahap operasional formal itu dia sudah mulai bisa menangkap materi-materi yang lebih kompleks dan lebih abstrak. Next soal nomor 10. Menurut Kolb, aliran humanistik membagi tahap belajar menjadi 4, yaitu, nih teman-teman bisa baca ada 5 tahap di sini ya. Tahapan yang benar adalah, jadi ada pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, abstrak, dan juga eksperimentasi aktif. Nah, ini menurut Kolb ya teman-teman. Kalau kita lihat, kalau teman-teman juga sudah pelajari, untuk Kolb itu sendiri tahap abstrak itu tidak ada ya. Jadi nomor 4 ini jelas salah nih teman-teman. Nah, karena nomor 4 itu tidak ada, nomor 4 itu salah, maka kita bisa eliminasi opsi yang ada nomor 4-nya nih. Ada di A, lalu di B ya ada 4-nya juga, di D ada 4-nya juga, lalu yang E juga ada 4-nya. Nah, kalau ini kan sudah jelas, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, ini jelas sekali. Tidak ada 4-nya ya, 2, 3, 5, 1. Jadi 2 itu adalah tahap pengamatan aktif dan reflektif, 3 itu tahap konseptualisasi, 5 itu tahap eksperimentasi aktif, dan 1 tahap pengalaman konkret. Walaupun di sini tahapannya itu tidak urut ya teman-teman, tidak runtut, tetapi jawaban yang C ini adalah jawaban yang paling tepat di antara opsi yang lain. Itu walaupun ini tidak runtut gitu, seharusnya kan dimulai dari mana dulu nih? Dari 1 dulu ya, pengalaman konkret dulu. Bagaimana seorang anak itu mengalami secara langsung, ada pengalaman secara langsung. Lalu tahap pengamatan aktif dan reflektif. Nah, bagaimana setelah mengalami tadi, lalu melakukan observasi pengamatan terhadap pengalaman yang sudah dialami tadi. Lalu tahap konseptualisasi, setelah mengamati ya, lalu bisa membuat aturan, membuat konsep, membuat dalil-dalil. Dan tahap yang terakhir adalah tahap eksperimentasi aktif, di mana bisa diaplikasikan dalil-dalil tersebut, aturan tersebut dalam situasi yang nyata. 11. Guru dalam menyampaikan pelajarannya harus memberikan metode yang mudah dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya. Hal ini dilakukan agar siswa mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal. Cara yang digunakan guru tersebut merupakan salah satu penerapan dari teori belajar
Apakah Brunner, Thorndike, Bandura, Skinner, ataukah Ausubel? Oke, ini tadi sudah dibahas semua ya, teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman bisa aplikasikan apa yang ada di soal tersebut ya, lalu dijawab dengan tepat. Oke, di sini kata kuncinya adalah nih, gurunya harus memberikan metode yang mudah dipahami ya, dan diikuti oleh siswa-siswanya. Dilakukan agar siswa mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti ini lagi nih teman-teman, dan diterapkan dalam mengerjakan soal. Oke, jadi dengan keyword diikuti itu artinya nanti anak-anak atau peserta didik akan meniru ya teman-teman. Tadi mohon maaf, untuk tokoh dari teori belajar yang keywordnya meniru itu adalah Bandura. Tepat sekali. Oke, meniru ya. Meniru di sini artinya bukan berarti semuanya ditiru atau ditiru dalam arti mencontek gitu ya dengan meniru gitu. Tapi meniru di sini adalah meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama oleh guru, dan itu adalah hal-hal yang positif nih teman-teman. Jika misalkan ya, tulisan guru itu baik, lalu guru itu berbicara dengan sopan ya, guru itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik, terpuji, maka nanti siswa itu akan meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Termasuk di sini dengan guru itu memberikan metode yang mudah dipahami. Nah, nanti akan mudah untuk diikuti dan ditiru oleh siswa-siswanya. Next, 12. Pembelajaran yang bermakna mendorong peserta didik untuk lebih. Apakah memahami, menghargai, mandiri, terampil, ataukah peduli? Nah, kita ketemu lagi dengan pembelajaran bermakna nih, yang diharapkan bisa kita terapkan ya. Pembelajaran bermakna dari David Ausubel, meaningful learning. Nah, dengan pembelajaran bermakna ini, maka diharapkan peserta didik itu akan lebih memahami dari pembelajaran yang sedang dipelajari gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah memahami nih teman-teman. Oke, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan kali ini ya, tentang tokoh-tokoh dari teori pembelajaran. Jadi bagaimana di sini teman-teman semua tidak untuk dihafal ya, tapi teman-teman itu lebih bisa memahami, bisa membedakan masing-masing dari pemikiran tokoh itu apa, dikaitkan juga dengan karakteristik dari teori belajar itu sendiri. Jadi kalau untuk memahami teori belajar juga kita pahami apa saja yang disampaikan oleh masing-masing dari tokoh tersebut. Jadi kan relevan ya antara tokoh-tokohnya dengan teori belajarnya gitu teman-teman. Jika teman-teman di sini sudah pada tahap yang tidak menghafal lagi, tapi sudah pada tahap yang paham, maka nanti ketika akan ketemu dengan soal dalam bentuk apapun, teman-teman sudah bisa paham dari teori belajar, teman-teman paham dari tokoh atau apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing tokoh belajar, maka nanti teman-teman bisa aplikasikan, teman-teman bisa sesuaikan apapun jenis soal yang muncul gitu teman-teman. Teman-teman tidak akan tidak akan kesulitan atau tidak akan fokus hanya dengan soal-soal yang sudah dipelajari gitu, karena kan soal-soal yang dipelajari belum tentu nanti muncul gitu. Teman-teman tidak akan kepikiran, aduh soalnya kok nggak sama ya, tapi berbeda. Nah, bukan di soalnya yang sama atau berbeda, tapi bagaimana teman-teman sudah paham dengan konsepnya, nanti teman-teman bisa aplikasikan, teman-teman analisa ya, sesuai dengan masing-masing tokoh dari teori belajar itu apa sih intinya. Nah, seperti itu nih teman-teman. Jadi insya Allah nanti dapat soal seperti apapun, teman-teman bisa analisa, teman-teman bisa menjawab dengan baik dan benar. Intinya adalah apa yang ada dalam soal tersebut itu difahami lagi, didalami lagi secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan. Oke. Buat teman-teman semuanya yang akan tes di tahap yang kedua, bismillah, teman-teman semuanya sudah belajar secara maksimal, yakin saja, percaya diri, tidak usah ada pikiran-pikiran bahwa teman-teman takut gagal, teman-teman takut tidak bisa mengerjakan, takut nilainya jelek, takut tidak pede, dan lain sebagainya.
ya. Teman-teman maksimalkan saja dalam nanti mengerjakan soalnya. Di sini saya berdoa semoga teman-teman semuanya bisa lulus di tes P3K tahap yang kedua ini, berapapun nanti skor yang diperoleh. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GSP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.